Lagi dan lagi gebrakan baru dari Malaysia, kita bicara soal ketidakpuasan Sabah dan Sarawak terhadap Malaysia yang semakin lama semakin terbuka. Dua wilayah ini kaya sumber daya, tapi dibiarkan berkembang jauh di belakang Malaysia Barat. Kuala Lumpur menikmati minyak dan gas dari Borneo, tapi infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di sana masih jauh dari layak. Wajar kalau rakyat Sabah dan Sarawak mulai bertanya, apakah kami benar-benar bagian dari Malaysia, atau cuma sapi perah? Gerakan Sabah Sarawak keluar Malaysia, SSKM, makin menguat karena mereka merasa diabaikan dan hanya diingat saat Kuala Lumpur butuh uang. Bahkan, spekulasi bahwa Sabah dan Sarawak ingin keluar dari Malaysia dan bergabung dengan Indonesia semakin sering terdengar. Secara budaya, sejarah, dan geografi, mereka memang lebih dekat dengan Indonesia ketimbang dengan Malaysia Barat. Tapi apa respons pemerintah Malaysia? Represif. Alih-alih berdialog, mereka menekan gerakan ini. Aktivis SSKM dicap ilegal, ditangkap, dan dianggap mengancam stabilitas nasional. Tapi apakah itu menghentikan perlawanan? Tidak. Justru semakin banyak yang sadar bahwa sistem ini tidak berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sejak dulu sudah menentang pembentukan Federasi Malaysia. Indonesia tahu Sabah dan Sarawak lebih pantas berdiri sendiri atau bahkan menjadi bagian dari Nusantara yang lebih besar. Jika Malaysia terus memperlakukan mereka seperti wilayah jajahan, bukan tidak mungkin mereka mencari alternatif lain. Apakah Indonesia akan menerima mereka? Itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab sekarang. Tapi kalau bicara soal infrastruktur, pembangunan, dan hubungan budaya, Indonesia jauh lebih siap memberikan sesuatu yang lebih adil dibandingkan Malaysia. Borneo adalah bagian dari Nusantara. Sejarah membuktikan itu, tapi tentu saja Malaysia tidak akan tinggal diam. Sabah dan Sarawak terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Sumber daya alam mereka adalah urat nadi ekonomi Malaysia. Kalau dua wilayah ini lepas, itu bukan sekadar pukulan politik, tapi juga ekonomi yang bisa membuat Malaysia terguncang. Pertanyaannya sekarang, apakah rakyat Sabah dan Sarawak akan terus bertahan dalam sistem yang tidak berpihak pada mereka? Atau mereka akan mengambil langkah besar untuk menentukan nasib sendiri? Satu hal yang pasti, semakin lama ketidakadilan ini dibiarkan, semakin besar kemungkinan rakyat Sabah dan Sarawak akan memilih jalan yang lebih radikal. Mungkin bukan besok atau lusa, tapi cepat atau lambat, perubahan akan datang. Dan saat itu terjadi, dunia akan melihat siapa yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan siapa yang hanya peduli dengan kekayaan mereka. Kalau kita bicara masa depan Sabah dan Sarawak, ada satu skenario yang makin sering dibahas. Apakah mereka akan tetap bertahan di Malaysia, berdiri sendiri sebagai negara baru, atau memilih bergabung dengan Indonesia? Skenario terakhir ini mungkin terdengar seperti mimpi bagi sebagian orang, tapi lihatlah fakta di lapangan. Gerakan pro-kemerdekaan makin besar, ketidakpuasan rakyat makin dalam, dan Malaysia tidak memberikan solusi yang nyata. Sementara itu di selatan, Indonesia berkembang pesat dengan pembangunan yang lebih merata, hubungan budaya yang lebih erat, dan ini yang paling penting, seorang pemimpin yang paham pentingnya kekuatan Nusantara, Prabowo Subianto. Prabowo bukan orang sembarangan. Dia bukan tipe pemimpin yang hanya mengandalkan retorika kosong. Visinya jelas, memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Dan dia tahu betul bahwa Sabah dan Sarawak memiliki ikatan yang lebih kuat dengan Indonesia daripada dengan Kuala Lumpur. Ingat, Prabowo sudah lama berbicara tentang pentingnya solidaritas di antara negara-negara serumpun. Dia bukan tipe pemimpin yang ingin memperluas wilayah dengan cara agresif, tapi kalau rakyat Sabah dan Sarawak sendiri yang meminta bantuan, apakah Indonesia akan menutup mata? Tentu tidak. Indonesia di bawah Prabowo bukan lagi negara yang hanya jadi penonton. Kita bukan lagi bangsa yang diam ketika ada saudara serumpun yang diperlakukan tidak adil. Prabowo memahami arti strategi, geopolitik, dan yang paling penting, kesempatan. Jika Sabah dan Sarawak ingin masa depan yang lebih baik, Indonesia bisa jadi solusi. Tapi mari kita realistis, Malaysia tidak akan tinggal diam. Sabah dan Sarawak adalah aset ekonomi yang terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Mereka akan melawan baik lewat diplomasi, tekanan ekonomi, bahkan mungkin dengan kekuatan militer jika situasi semakin memanas. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah rakyat Sabah dan Sarawak akan tetap bertahan dalam sistem yang jelas-jelas merugikan mereka?
Atau mereka akan mengambil langkah besar, meninggalkan Malaysia, dan memilih jalan yang lebih menjanjikan? Dan jika saat itu tiba, apakah Indonesia di bawah Prabowo akan menyambut mereka sebagai bagian dari Nusantara yang lebih besar? Satu hal yang pasti, sejarah sedang bergerak. Dan ketika waktunya tiba, keputusan Sabah dan Sarawak akan mengubah peta politik Asia Tenggara selamanya. Tapi disinilah pertanyaannya. Apakah Malaysia cukup kuat untuk mempertahankan Sabah dan Sarawak? Atau justru rakyat di kedua wilayah itu yang akhirnya mengambil kendali atas nasib mereka sendiri? Sejarah menunjukkan bahwa ketika sebuah bangsa merasa ditindas, waktunya akan tiba ketika mereka berkata, "Cukup sudah!" Lihat saja Skotlandia dengan referendum mereka. Lihat Timor Leste yang akhirnya berpisah dari Indonesia. Dan lihat bagaimana Uni Soviet runtuh ketika negara-negara di dalamnya memutuskan untuk menentukan jalannya sendiri. Sekarang kita bertanya, apakah Sabah dan Sarawak akan jadi contoh berikutnya? Dan jika itu terjadi, siapa yang akan berdiri di samping mereka? Malaysia, Inggris yang dulu ikut merancang Perjanjian Malaysia 1963, atau Indonesia? Jangan lupa, Prabowo Subianto bukan hanya seorang jenderal dan politisi. Dia seorang perencana strategis, seorang pemimpin yang tidak akan melewatkan peluang besar jika ada kesempatan untuk menguatkan posisi Indonesia di Asia Tenggara. Apakah Prabowo akan diam saja jika rakyat Sabah dan Sarawak mulai melirik Nusantara? Skenario ini semakin masuk akal ketika kita melihat bagaimana Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan yang tegas, infrastruktur maju, ekonomi stabil, dan yang paling penting, Indonesia semakin dihormati di mata dunia. Bandingkan dengan Malaysia yang terus bergejolak secara politik. Korupsi yang mengakar, ketidakadilan yang merajalela, dan ketimpangan antara Malaysia Barat dan Timur yang makin melebar. Tidak heran jika banyak rakyat Sabah dan Sarawak yang bertanya, apakah kita lebih baik bersama Indonesia? Sekarang, bayangkan sebuah kemungkinan. Rakyat Sabah dan Sarawak menuntut referendum. Mereka menolak diperintah dari Kuala Lumpur. Malaysia tentu akan berusaha mati-matian mempertahankan mereka. Tapi jika suara rakyat terlalu besar untuk dibungkam, di titik itu, dunia akan menyaksikan babak baru dalam sejarah Asia Tenggara. Kita bukan negara yang membangun kekayaan dengan mengorbankan daerah pinggiran. Kita bukan bangsa yang membiarkan satu wilayah tumbuh pesat, sementara wilayah lain dibiarkan tertinggal. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rota, Indonesia adalah satu kesatuan. Lihat bagaimana kita menangani Papua. Ya, kita akui ada tantangan, ada gesekan, tapi lihat juga komitmen yang kita berikan. Otonomi khusus, percepatan pembangunan, dan keberpihakan kepada rakyat asli. Indonesia tidak hanya mengambil, kita juga memberi. Bandingkan dengan Malaysia yang selama puluhan tahun menghisap kekayaan Sabah dan Sarawak, tapi membiarkan rakyatnya tetap terisolasi. Bandingkan dengan Kuala Lumpur yang menikmati hasil minyak dan gas dari Borneo, sementara rakyat di sana masih harus berjuang untuk infrastruktur dasar. Lalu ada pertanyaan besar, jika Sabah dan Sarawak ingin sesuatu yang lebih baik, kemana mereka harus melihat? Ke arah selatan? Ke Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia semakin kuat. Militer kita berkembang pesat, ekonomi semakin stabil, dan diplomasi kita semakin dihormati dunia. Prabowo tidak akan berdiam diri jika ada rakyat. Serumpun yang mencari keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik. Apakah kita akan langsung menerima Sabah dan Sarawak jika mereka ingin bergabung? Itu bukan keputusan yang sederhana. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan tinggal diam jika rakyat di sana terus ditindas. Kita adalah bangsa besar. Kita adalah negara yang kuat. Dan kita selalu ada untuk saudara-saudara kita yang ingin memperjuangkan nasibnya. Sabah dan Sarawak, pilihan ada di tangan kalian. Tetap dalam ketidakadilan atau menatap masa depan yang lebih cerah?